Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang senantiasa saya hormati para dewan guru, yang senantiasa saya sayangi dan banggakan, para anak-anak SD Harapan Ibu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhir. Qala radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, hai anakku. Ini adalah lanjutan kemarin tentang hak-haknya orang tua. Hak orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setelah orang tua itu melahirkan, kemudian membesarkan kita, kemudian bagaimana kita sikap kita kepada orang tua. Kullu insanin, setiap manusia, yuhibbu ayyakuna rafi'al qadri, pasti menginginkan anaknya itu derajat yang paling tinggi, mendapatkan pangkat atau derajat yang paling mulia. Azimal jah, mahbuban indallahi wa indan nas. Selain mendapatkan derajat atau pangkat yang tinggi, itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh manusia. Wa yatamanna maqamuhu fawqa kulli maqam. Dan orang tua atau guru itu apa? Berharap kedudukannya atau pangkatnya itu lebih tinggi daripada orang tuanya atau dari gurunya. Kenapa seperti itu? Lakinnal walida yuhibbu liwaladihi ayyakuna arfa'a minhu. Apanya? Manzilatan. Karena seorang tua atau seorang guru itu pengen anaknya itu lebih mulia atau lebih sukses daripada dirinya. Wa akbaru minhu maqaman wa a'azza minhu jahan. Dan juga lebih agung, lebih mulia makomnya, bukan makam kuburan, bukan, tapi pangkatnya. Wa a'azza minhu jahan, dan lebih mulia apanya? Derajatnya. Kalau orang tua atau guru itu menginginkan anaknya seperti itu, lebih mulia, lebih sukses daripada kita atau orang tua, fabimadza yajibu an tu'amila man yuqaddimuka ala nafsih. Lalu kewajiban apakah yang harus engkau perbuat, yang harus engkau kerjakan terhadap orang yang mendahulukan kepentingan pribadinya? Wa yatamanna laka aktsaru mimma yatamanna laha. Dan yang selalu mengharapkan kebaikan kamu lebih dari harapan sendiri. Pasti apapun yang orang tua itu punya, anaknya pengen kuliah, pasti orang tua ya, walaupun tidak ada diadakan. Anaknya pengen pengen pendidikannya yang lebih tinggi, yang lebih maju, orang tua walaupun kerjanya itu pasti semuanya berusaha untuk anaknya. Itu demi siapa? Demi anaknya. Ya bunayya, he anakku. Ini kata Muhammad Syakir. Ihdar kullal hadri. Ihdar, takutlah engkau dengan segenap rasa takutmu. Antu midolaka au tu diba ummaka. Takut kepada apa? Takut terhadap kemarahan orang tuamu, kemarahan gurumu. Hati-hati, jangan sampai membuat orang tua kita, guru kita itu marah. Kenapa? Ridullahu fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ada suatu cerita. Dulu ada orang, anak itu, mohon maaf, dia pinter, dia rajin ibadah. Suatu ketika anak itu pamit ke
orang tuanya pengen apa? Pengen, tujuannya baik, pengen apa? Pengen umroh, pengen pergi ke tanah suci, pengen haji, katakan seperti itu. Tapi apa? Anak itu izin 1 hari, ibunya tidak boleh. Kenapa? Karena ibunya sebatang kara, tidak ada bapaknya, tidak ada, hanya ada ibunya saja. 2 hari maksa anaknya, ibunya nggak boleh. 3 hari maksa, akhirnya dengan terpaksa orang tuanya itu atau ibunya itu memperbolehkan anaknya untuk pergi ke tanah suci. Itu niatnya baik, tapi hati orang tua seperti itu rasanya sakit. Nah, ketika ibunya itu mengizinkan dengan hati yang menggerutu atau merundel istilah Jawa itu, akhirnya apa? Di benak hatinya itu mengatakan atau berdoa, ya Allah, timpakanlah azab, timpakanlah siksa kepada anakku, walaupun dia tujuannya baik. Nah, satu ketika anak itu sudah besok malamnya siap-siap untuk pergi ke tanah suci, besok berangkat membawa onta atau membawa kuda. Ketika di perjalanan sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, satu ketika kecapean. Akhirnya apa? Mencari penginapan. Dulu belum ada penginapan, sekarang sudah ada hotel dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia mencari masjid atau musola atau surau. Nah, ketika sudah menemukan masjid, kebetulan di masjid itu datangnya malam, katakan jam 11. Begitu malam datangnya, dia sholat isya atau sholat jamaah, kemudian sholat malam. Setelah sholat malam atau sholat jamaah, akhirnya apa? Dia kecapean, ketiduran. Ketika ketiduran, tiba-tiba dan tidak disangka di luar itu ada masyarakat, ada orang-orang yang berteriak, maling, 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 maling. Nah, begitu maling itu lari, maling itu dilalah masuknya ke masjid yang dia sholati, yang dia tempati. Begitu masuk, dia umpetan, katakan ngumpetnya itu di WC atau di mana yang tidak ketahuan. Di masjid itu tidak ada siapa-siapa selain dia. Nah, akhirnya orang itu masuk ke masjid dan tidak ada lagi orang selain dia. Orang tersebut, anak yang tadi izin mau ke tanah suci, diseret oleh masyarakat tadi, digebukin. Itu sudah dihukum. Kalau sekarang itu di penjara. Dulu itu hukumnya apa? Dipotong tangannya. Sudah dipotong, babak belur, akhirnya dibiarkan keluar. Setelah dibiarkan, anak itu di jalan menjadi, mohon maaf, pengemis. Setiap hari mengemis, mengharap balasan atau iba dari orang lain dikasih. Ya Allah, seperti ini. Berapa hari, 2 hari yang tadinya mau ke tanah suci, malah seperti itu jadinya. Nah, setelah beberapa hari si anak itu berkeinginan untuk pulang kembali. Begitu sudah pulang ke rumah berhari-hari, nyampe ke depan rumah malam, mengetok pintu ibunya, dikira pengemis. Sampai sampai ditutupin wajahnya. Tok tok Bu, saya pengen mengharapkan belas kasihan ibu. Ya tunggu ya nak, ditunggu. Setelah ditunggu, dibuka pintunya, kaget. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah anaknya dalam keadaan tangannya terpotong. Ya Allah, ibunya langsung memeluk sambil menangis. Ya Allah, inilah saya doanya terlalu pedes sehingga seperti ini. Akhirnya ibunya saking malunya, akhirnya ibunya berdoa, ya Allah, saya malu atas doa yang saya keluarkan, telanjur. Ya Allah, sekarang cabutlah nyawa saya. Seketika itu Allah langsung mencabutnya. Dan anaknya pun seperti itu, berdoa pengen meninggal menyusul ibunya. Akhirnya dua-duanya mati, meninggal. Inna ghadaballahi maqrunun bi ghadabil walidain. Ingat anak-anakku, sesungguhnya kemarahan Allah itu tergantung dari kemarahan orang tua. Pun sebaliknya, ridhonya orang tua, ridhonya Allah pun
tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita melakukan seperti ini, orang tua itu ridho, maka Allah pun ridho. Wa man ghadaballahu alaihi faqad khasira dunya wal akhirah. Barang siapa yang Allah murka atau marah kepadanya, maka orang tersebut faqad khasira dunya wal akhirah. Dia termasuk orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya dikit lagi. Ya bunayya, he anakku, ati' abaka wa ummak wa la tukhalifhuma fi syai'in. Ati', taatlah kau kepada siapa? Abaka wa ummaka, kepada bapak dan ibumu, kepada orang tuamu. Wa la tukhalifhuma fi syai'in, janganlah kamu sekali-kali membangkang kepada kedua orang tua tersebut dalam hal apapun. Illa idza amaraka bima'siyatin maulaka, kecuali apabila orang tuamu itu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat atau untuk melanggar larangannya Allah. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Nabi bersabda, "Lau saraqat Fatimah binta Muhammad laqata'tu yadaha." Andai kata anak saya, kata Nabi, yaitu Aisyah binti Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan yang akan memotong tangannya. Nah, itu namanya hukum tidak memandang bulu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi bersabda, fa innahu la ta'ata li makhluqin ma'siyatil khaliq. Tidaklah atau tidak boleh seseorang taat, seseorang mau diperintah kepada makhluknya atau kepada manusia selagi perintahnya itu maksiat atau dilarang oleh Khalik atau oleh Allah. Seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa wassaina, kami kata Allah berwasiat kepada manusia. Berwasiat dengan apa? Kepada siapa? Biwalidayhi, kepada orang tua. Apa yang wasiatkan Allah kepada manusia? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu itu telah mengandungmu, telah membawamu. Ngalor ngidul ngetan ulun kemana aja itu nggak malu, sambil perutnya mohon maaf buncit seperti itu, dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemes, letih, ya kehausan. Itu demi siapa? Demi anak kita, demi menjaga anak buah hati kita. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapih atau menyusui, beliau menyusui dalam berapa tahun? Fi amain, yaitu dua tahun. Maka kita sebagai anak, apapun yang kita berikan kepada orang tua tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Walaupun dengan gunung, walaupun dengan emas sebesar gunung, tidak akan. Ya. Oleh karena itu, karena kita tahu orang tua itu susah payahnya seperti itu, maka anishkurli wali walidai, maka kamu harus bersyukur kepada saya, kata Allah, dan kepada orang tua. In jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kamu bersungguh-sungguh untuk menemani orang tua kamu, ma laysa laka bihi ilm, ma laysa, terhadap sesuatu yang kamu punya, yaitu ilmu, fala tuti'huma wa shahibhuma. Artinya ketika orang tua kita itu menyuruh dalam keadaan maksiat, menyuruh yang dilarang Allah, fala tuti'huma, tidak boleh mentaatinya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap walaupun seperti itu orang tua menyuruh kita itu berbuat maksiat, berbuat yang dilarang Allah, tapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, kita pergauli orang tua kita dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi', ikutilah jalan orang yang kembali kepada saya. Siapa? Orang takwa.
para nabi, para syuhada, sahabat, alim, ulama, habaib. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka saya memberi peringatan kepada kalian dengan apa? Dengan sesuatu yang kamu tahu. Yaitu tadi lewat siapa? Lewat para ulama dan sebagainya. Itu lagi, ya bunaya, hei anakku, inna asyaddan nas hubban lak huwa abuka. Sesungguhnya orang yang paling cinta, yang paling sayang, yang paling demen, yang paling tresno kepada kamu siapa? Abuka. Abuka itu orang tuamu. Maksud asal kata itu abuka itu adalah artinya bapak. Tapi di sini kedua orang tua, bapak sama ibu. Nah, lafaz abun adalah asmaul khamsah. Kalau kita tarik ke nahwu itu asmaul khamsah itu ada 5, abun, akhun, hamun, fudhu. Kalau Imam Ibnu Abu Abdillah Muhammad bin Malik mengatakan ada 6, abun, akhun, hamun, wa fuwadhu, jaro, kullun, mudhafan, mufrodan, mukabbar, wa fil musanna dan seterusnya. Siapa orang tua kita itu? Alladzi tatawalla tarbiyataka shaghira, yang telah mendidik kita sejak kecil. Wasalaka tariqar rasyad fi ta'limika, dan telah menunjukkan jalan kepadamu dalam mengajar. Hatta sirta min tullabi ulumid diniyah, sehingga kamu dicetak min tullabil ulumid diniyah, seorang pelajar yang terdidik, seorang pelajar yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulnya. Fahris ala qabuli nasaihi fahuwa adraka minka bima yusibuk. Maka ayo fahris, lubo itu apa ya? Dedeh, apa dedeh itu sih ya? Dedeh itu apa ya? Dedeh itu welaslah atau sayangilah terhadap keduanya, terhadap orang tua atau guru, untuk menerima nasihatnya. Fahuwa adra minka bima yusibuk. Nah, karena beliau itu nasihatnya yang lebih mengena. Wa ma yafauka wa ma yadurruk. Orang tuamu, gurumu itu siapa? Orang yang menasehati kemanfaatan, kebaikan dan kejelekan. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa sholahaka. Allah yang telah menguasai petunjuk kamu dan yang telah memberikan petunjuk kepada kamu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.